Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Kemarin kita sudah diberi gambaran ya barang di dunia ya, yang pertama kali diciptakan oleh Gusti Allah itu Ka'bah. Jadi Ka'bah ini termasuk kalau menurut penjelasan Mufassir ini, jadi Ka'bah itu diciptakan sebelum bumi ya. Dan yang membuat Ka'bah itu para malaikat ya. Jadi bukan manusia. Nah, Ka'bah yang aslinya ini malah malaikat. Kemudian yang kita ketahui sekarang ini sudah mengalami renovasi ya oleh semenjak zaman Turki Utsmani, kemudian awal Arab Saudi berpisah juga. Sekarang ini bahkan dibungkus, nggih matur nuwun Bu. Ka'bah ini dijadikan tempat oleh Gusti Allah itu sebagai simbol keberkahan ya. Dan juga menjadi petunjuk. Kalau kita sekarang menjadi kiblat, jadi maksudnya hudal lil alamin itu menjadi kiblatnya bagi orang-orang Islam ya, setelah ada perintah pawali wajhaka syatrul masjidil haram. Kita teruskan malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatun. Fihi iku tetep ing dalam Baitullah dengan bakatal mubarakah itu Ka'bah, ayatun bayyinatun, tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah kang pertelo. Bayyinatu pertelo yang jelas. Jadi di antara sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah terkait dengan masalah Ka'bah ini, paling tidak di sini nanti ada tiga ini instrumen. Nah, ada tiga tanda. Minha iku setengah saking ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi kalau panjenengan tahu umroh ke sana itu ada namanya makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan Bu. Nah, kok jenengan diartikan kuburan, makom ya kan di sini ada gerak komunitas penggali kuburan. Nah, makom di sini maksudnya tempat berdiri, tempat berinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Hajjaru alladzi qoma alaihi inda bina'il baiti. Yang dimaksud maqamu Ibrahim di sini yaitu batu. Di mana batu ini alladzi qoma alaihi inda bina'il baiti, yaitu tempat ngadegnya Nabi Ibrahim tatkala bukan bangun ini lagi, merenovasi. Nah, sebab yang membuat pertama itu malaikat. Tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk merenovasi kembali Ka'bah.
Nah, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ini Pak Asaro Kodamahu, maka ada tanda pertama, ada bekas ya, dua telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau pertama kali merenovasi kembali Ka'bah. Wabakia lan wan tetep, jadi sampai sekarang ada ilal ana. Jadi apa namanya, makom Ibrahim itu sampai sekarang ada. Jadi kalau panjenengan tawaf ya, nah, itu mesti tahu itu ada, karena di apa diamankan, nah, diamankan makom, diamankan, dilindungi ya. Ya sama seperti di kita sendiri kan ada di Bogor itu ada juga ya telapak batu tulis itu. Jadi orang-orang dulu tuh sakti Mondroguno, ada bekas itunya tuh di Watu sampai ya ada. Wabakialan tetep, jadi bekasnya makom Ibrahim itu sampai sekarang ilal ana, sampai sekarang. Ma'a tatawuliz zamani, sekalipun sudah melalui sekian waktu yang lama. Atau waktu yang lama, tahun berapa Nabi Ibrahim coba? Sebelum Masehi ya. Nabi Ibrahim itu sampai sekarang masih ada. Seperti situs, bahasa kerennya itu, situsnya Nabi Soleh itu masih ada kan? Makamnya Nabi Ibrahim masih ada, makamnya Nabi Adam masih ada. Itu situs-situs sejarah ya, yang ya makanya muncullah ilmu sejarah kan, dari perawatan situs-situs itu. Nah, situs itu petilasan-petilasan yang ada nilai historisnya, nilai sejarahnya. Ya paling tidak kalau panjenengan jalan-jalan ke Trowulan lah. Nah, kalau ingin tahu situs-situs sejarah kerajaan Majapahit, jauh. Biar alhamdulillah. Tapi jangan ngarang-ngarang, Bu. Ngarang-ngarang di sini ono situs makam. Nah, enggak ono buktine. Jadi sini ngarang-ngarang. Jadi situs sejarah itu memang ada ininya, ada apa? Ada artefak kan, itu ada istilahnya. Situs itu ada candi, kemudian ada apa lagi? Ada biasanya ada linggo, bukan linggis tetonggo, linggo itu prasasti, linggo linggis tetonggo, prasasti ya, biasanya ada apa tinggalan kita, termasuk negara kita termasuk kaya situs ya, Borobudur ya kan. Kemudian apa di Trowulan sekarang sedang ada epakasi. Epakasi istilahnya itu biar ada kenal sedikit. Jadi penggalian terhadap situs-situs sejarah. Bukan evakuasi, Bu. Jadi kalau evakuasi pindah tempat. Epakasi itu jadi menggali di Trowulan sedang ada lagi penggalian situs yang konon luasnya luar biasa. Dan itu disinyalir sebagai batas wilayah kekuasaan kekerajaan Majapahit, itunya semacam benteng. Nah, kalau jenengan ke Jogja kan masih ada benteng Kulon, benteng ini. Jadi ada memang akhirnya berkembang jadi ilmu sejarah. Ya, ada orang yang mencoba dan bisa dihitung berapa usia lamanya itu berdasarkan uji karbon terhadap benda-benda yang ditemukan itu, ada alat ujinya. Ini sekian ribu tahun yang lalu, sekian. Termasuk ada orang Ngawi ini, Bu, dari Ngawi, Bapak Ibu dari Ngawi. Nah, dari Ngawi itu ada situs juga, itu situs manusia purba. Ya, jadi situs itu. Nah, ini juga nih. Nah, karena kebetulan ini sedang bercerita tentang situs Ka'bah. Nah, itu. Jadi supaya kita kenal juga ada situs-situs. Nah, seperti di Surabaya itu ada Joko Dolok, ya, di mana itu?
maka patung Joko Dolok ya. Indah bina'il baitil, tatkala Nabi Ibrahim membangun Asaro kodamahu fihi wa baqiya ilal ana. Jadi bekas pijakan Nabi Ibrahim itu sampai sekarang masih ada. Ma'at tatawulil zamani wa tadawulil aidi alaihi. Begitu juga melalui sekian lama para penguasa. Jadi sekian bergantinya kekuasaan, bergantinya rojo, bergantinya pemerintahan, ini tidak berpengaruh hancurnya dari Baitullah dan makom Ibrahim, bahkan dirawat kan, diamankan. Nah, wafi wa minha, nah itu tanda yang pertama. Jadi indikator yang pertama bahwa makom Ibrahim ini termasuk salah satu situs sejarah. Nah itu kalau bahasa kerennya, yang sampai sekarang masih ada. Walaupun sudah melalui sekian ribu tahun yang lampau. Loh kok watuk-watuknya musim. Alhamdulillah watuk. Dan sekian lama bergantinya penguasa, jadi tidak ada pengaruhnya, jadi tidak ada yang sampai menghilangkan, walaupun memang pernah terjadi adanya ada upaya untuk ini penghancuran situs-situs Rasulullah ketika awal-awalnya Wahabi ya, berkuasa di Arab Saudi ya. Pernah terjadi, bahkan ini banyak itu yang situs-situs sejarah Rasul sudah dipunahkan, itu sudah dianggap bid'ah kalau dirawat itu. Nah yang paling ini kan, yang paling monumental itu ketika makam Rasul mau digempur juga, mau diratakan. Nah, maka muncullah perlawanan dari seluruh ulama seluruh dunia. Nah, maka muncullah ada istilah Komisi Hijaz, ulama-ulama Indonesia ya yang menjadi utusan untuk melarang Ibnu Sa'd, Raja Arab waktu itu ya, untuk membongkar makam Rasul. Nah dari Komisi Hijaz inilah akhirnya lahir NU, Nahdlatul Ulama. Jadi ada ininya itu rentetan sejarah kenapa NU lahir, yaitu kemudian kenapa ada istilah Komisi Hijaz itu. Jadi ada ini karena memang ada penggempuran terhadap situs-situs, khawatir di dewanya. Memang satu sisi ya, kalau menurut teori pemurnian iman mungkin nah, khawatir ada pendewaan, ada pengkultusan terhadap itu. Tetapi akhirnya mendapat perlawanan dan sampai sekarang alhamdulillah akhirnya ketika zaman Turki itu akhirnya makam Rasulullah itu dicor. Walaupun sekarang ini di bawah Masjid Nabawi itu ada berapa lapis itu tempat parkir itu. Jadi kalau panjenengan tahu di bawahnya tempat sholat kita itu tempat parkir itu di bawahnya. Ceritanya ngotennya. Jadi memang ada yang seneng merawat dan melestarikan situs sejarah, tetapi ada juga yang ya akhirnya kehilangan kita nih beberapa situs sejarah yang cukup monumental dalam perjalanan perjuangan Rasul yang masih ada kan Gua Hiro, bahkan Bukit Uhud saja sekarang hampir rata, itu sudah hampir rata. Jadi kalau panjenengan ke Bukit Uhud yang dulunya disinyalir Bukit Uhud itu tinggi, ya, sekarang itu hampir rata. Ya, jadi hampir tidak ada lah yang menjadikan perang Uhud bagaimana pasukan di atas bukit dengan pasukan yang monggo umroh sarang-sarang bung ya, mumpung ini nggak usah haji, umroh mawon, haji kelarangan ya umroh enak kapan-kapan ya ini perlu ada perlu ada nabung bareng, nyelengi bareng supaya nyelengi ya setiap, katanya kalau ingin cepat nyelenginya setiap sholat 50.000 katanya
Berarti satu hari 5 kali 250.000. 250.000 itu kali 1 tahun kan sudah lumayan. Ya, satu hari 250.000, 1 bulan sudah 3 juta. Enggak sampai 1 tahun sudah bisa budal umroh. Nah, itu tanda. Jadi itu ada tanda, ada ini ya, ada situs sejarah yang menjadikan tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika memperbaiki Ka'bah itu sampai sekarang terawat dengan baik. Walaupun ini masjid ini juga gitu kan, sumur Jam-Jam juga sekarang sudah dimodifikasi sehingga situs sumur Jam-Jam sing asli sudah hampir tidak kita kenali lagi karena kita sudah ditutup. Walaupun ada pintu sebetulnya. Ada pintu kalau ingin tahu seperti apa sumur Jam-Jam aslinya itu. Cuman pintu ini kan dirahasiakan sekarang karena ditutup. Kalau tahun 70-an, tahun 80-an masih bisa. Tapi setelah masuk tahun 90-an, tahun 2000-an sudah gak mengenali lagi. Pintu di bawah ada ada. Ya, kecuali kalau panjenengan bisa membujuk ini sing jogo. Ana min Indonesia. Uridu jidan ya. Kalau bisa omong-omongan ya pertamanya sih gak boleh. Berikutnya ya tapi jangan rame-rame. Kalau rame-rame di ini kode. Wa min halan iku setengah saking ayatun bayyinatun tad'iful hasanati fihi, dilipat gandakan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di Masjidil Haram, di Baitullah itu. Makanya kalau ada orang royoan, insyaallah kadang-kadang nggak ngerti kepala orang, nggak ngerti orang sedang sujud dilangkai, ya, nah itu, insyaallah. Kecil. Apalagi yang ingin sholat di Hijir Ismail, apalagi sampai meraung-raung di depan Ka'bah. Ya memang ekspresi, menurut saya itu kan ekspresi emosional yang sudah didambakan sekian puluh tahun yang lampau. Ya, kemudian keturutan, makanya ekspresinya sih aneh-aneh. Ono sing nulis barang kadang-kadang tulisan. Konon supaya budal lagi katanya. Nah di situ tad'iful hasanati fihi, dilipat gandakan orang melakukan kebaikan nopo mawon wonten ing sekitar Baitullah gitu, dilipat gandakan oleh Gusti. Wa annat tayra la ya'luhu, begitu juga burung. Burung di Mekah kan buahnya itu merpati itu di halaman Masjidil Haram tuh, aduh masya Allah jenenge burung di sepanjang jalan menuju Masjidil Haram burung-burung kuatah. Ya, bahkan anjing juga ada, Bu, asu juga ada, bukan hanya burung. Jadi kalau panjenengan di balik gedung-gedung mewah itu kan banyak juga itu asunya, asu liar. Jadi bahkan pernah juga dipiralkan asu jalan-jalan di Masjidil Haram. Iya. Gimana melaju semua. Wa anna tawira lan satunggal burung itu layak luhu, tidak bisa ngelewati burung. Konon ceblok mati kan. Waman lan sinten mawon dakhala kang mlebuh manjing masuk sapa si man hu ing Baitullah kana mangko ana apa si man ana iku aminan aman insyaallah. Tapi pernah terjadi juga itu mau disandra kan, jemaah mau disandra. Tahun berapa itu yang pernah heboh Masjidil Haram mau disandra oleh sekelompok pemberontak. Dengan cara apa amin itu layatu arodu ilahi bil qadri, jadi aman dari terjadinya pembunuhan, audulmin utawa berbuat dolim, algarizalika utawa liane berbuat apa. Jadi insya Allah
Masjidil sampai sekarang, tapi insya Allah aman. Yaitu setiap ada upaya untuk melakukan kejahatan di sekitar Masjidil Haram, walaupun ada juga balang kelangan ya karena jadi kalau kelangan di Masjidil Haram katanya jangan ngeresulo Bu. Nah, katanya mamang kana maman dakhalau kana amin, aku barangku hilang. Nah, kan aneh. Alhamdulillah. Ya memang ada bedanya. Secara emosional memang kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada itunya, ada semacam ada emosional sweetnya, spirit emosionalnya beda. Itu. Nangis, ya itu mesti nangis ya, itu ketika ya melihat kebesaran dan keagungan Gusti Allah, ya itu jadi itu waman dakhalahu kana amina, insyaallah aman. Dan selama ini memang doanya Nabi Ibrahim untuk Rabbij al-hada baladan amina warzuq rizquna, luar biasa itu. Buah-buahan apa saja kan ada. Walillahi lan ikut tetap ingatasi Gusti Allah alan nasi ingatasi manusa opo hijul baiti, kewajiban melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ay wajibun. Tegese melakukan ibadah haji di sini wajib. Haji dan umroh. Umroh pertama kali yang belum umroh ya umroh wajib kan, ada umroh wajib dan umroh sunnah. Nah, haji yang pertama kali wajib. Kalau haji balen-baleni ya sunnah. Enggak wajib haji itu hanya satu kali ya. Enggak ada wajib dua kali. Ya, kalau berikutnya ya haji sunnah. Haji wajibnya kan sudah dilaksanakan cukup satu kali. Memang ininya SOP pelaksanaannya wajib ya. Tetapi wajibnya haji bagi orang Islam yang mampu itu hanya satu kali. Bikasril hai hijju dibaca hijju, wafat atau hajju. Jadi kalau ada orang walillahi ala nasi hajjul baiti itu boleh. Ada lagi yang baca walillahi 'alan nasi hajjul baiti juga boleh. Lughat sama-sama ini sama-sama masdar kata hajja ya hujju. Haji itu bermakna qasoda. Arti harfiahnya kata haji itu bermakna nejo. Nejo. Berhajat, bermaksud ya. Berkeinginan. Wayub dalu minan nasi. Nah kemudian dijadikan kata ganti untuk perintah kepada umat manusia. Bagi siapa walillahi alan nasi hijjul baiti man kanggone wong istita'a kang mampu sapa siman ilaihi maring baitu mampu apane sabilan. Nah, sabilan ini mempunyai dua arti. Arti harfiahnya sabilan itu aitorikon, tegese jalan. Jadi kalau kita mampu melakukan perjalanan haji ke sana, ya wajib. Nah, kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Nah, bagaimana kalau haji abidin? Abidin apa haji abidin? Atas biaya di dinas. Atau haji ini haji sokeh, haji disokong wong akeh. Termasuk saya ini termasuk haji itu istri diberangkatkan oleh kakaknya. Nah karena istri berangkat masa suaminya agak berangkat, nah akhirnya suaminya berangkat juga. Ada orang-orang tertentu yang duitnya banyak, ya kadang-kadang kepingin memberangkatkan haji. Ya alhamdulillah. Nah kalau begitu gimana kategorinya? Masih termasuk manis tatoah ya mungkin istitoahnya dititipkan kepada orang lain. Iya. Ada lagi ya, itu haji politik. Kalau mau pilihan memberangkatkan haji supaya mendoakan di Mekah sana. Ada juga itu misalnya calon wali kota, calon gubernur misalnya.
supaya ditulis di Ka'bah dan tulis JJ supaya jadi gubernur, tulis berangkatkan umroh 20 orang, dibiayai. Nah, biayanya Abidin atau Abidan atas biaya. Bagaimana jadi petugas? Biaya petugas. Ya petugas jangan ibadah haji, petugas itu pegawai. Kalau melo-melo ibadah haji yang itu apa? Man sinten mawon istitoa kang mampu sapa siman ilahi maring betul apane sabilan dalane. Maksudnya torikon tegese waktu mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Karena ibadah haji itu menggunakan apa? Rekoso kan, tawaf, sa'i. Walaupun sekarang sudah ada untuk tawaf, ada kereta apa? Ada untuk sa'i sudah ada kursi elektrik, duduk langsung bolak-balik. Gimana itu? Kira-kira sah apa tidak? Bahkan ada maunya ada eskalator kan? Ya sah-sah saja. Ya kan itu. Tetapi memang golek abdol. Fasarahu maka nafsiri hu ing kata sabilan sapa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud sabilan menurut hadis ya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bijadi tegese sangu ya. Karena ibadah haji itu sebetulnya walaupun kalau di total sebetulnya ibadah haji itu cuma berapa hari itu ya 5 hari lah, nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 1 minggu sebetulnya. Kalau di total wajibnya mulai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah ya kan, mabit di Mina. Ya itu kan berapa sebetulnya? Ya hanya itu aja. Ziarah ke makam Rasul di Madinah itu bukan bagian dari rukun haji, bukan bagian dari wajib haji. Jadi kalau memang dulu ada ONH plus apa ada haji plus ya cuma 1 minggu ya memang ibadah haji itu ya agak lama sebetulnya. Ya, yang penting wukuf di Arafah kan itu. Kemudian Arafah, Muzdalifah, Mina, ya kan itu. Yang ada wukufnya itu, ada mabitnya itu. Habis itu apa namanya? Balang jumroh, lempar watu. Iblisnya sing ngamuk, awakmu kok aku dilempari katanya iblis. Wong duitmu dari aku. Makanya sekarang ada berapa lantai itu sekarang ini bukan mana yang aslinya sudah tidak kita kenali lagi apa namanya tempat iblisnya ini dimarahi itu kan gara-gara nggudo ibunya Ismail ya ayo kudo iblisnya dilempari. Habis dilempari iblisnya marah yaitu awakmu aku dilempari duitmu kekayaanmu soko aku sehingga awakmu bisa budal nang kene kok aku dilempari gimana ceritanya enggak ini guyonan Bu bijadi warohilati dan kendaraan punya enggak sekarang kita pakai pesawat ke sana dulu pesawatnya kapal laut ya. Setelah tahun 74 baru ada pesawat terbang, kapal laut hampir tidak ada lagi sekarang. Mungkin nanti karena kapal laut itu menjadi mewah sekarang ini kalau ya. Rawahu ngariwayatakan hu ing hadis sapa Hakim Imam Hakim. Jadi menurut Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang dimaksud kata sabilan itu adalah zat warohila, bekal dan kendaraan. Wa ghairuhu dan liyane Imam Hakim waman lan sinten mawon kaparo kang kufur ngingkari sapa siman billahi marang Gusti Allah au bima faradahu minal haji ngingkari tidak mau menjalankan yang diperintahkan oleh Gusti Allah utamanya dalam ayat ini masalah perhajian. Bangka nggak mau ya kalau mampu
gak apa-apa. Fa inna wa maksudna Gusti Allah iku ghaniyun dat kang moho sugi anil alamina saking kabeh dari makhluk Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ini tidak butuh. Jadi haji itu kan bukan berarti Gusti Allah membutuhkan hambanya, umatnya, orang yang percaya Gusti Allah untuk mendapatkan bantuan dengan ibadah haji itu. Babah ono sing haji, babah gak ana sing haji, bagi Gusti Allah tetap tidak ada pengaruhnya apa-apa. Sama dengan kita, apakah tidak ada yang mengatakan Allahu Akbar dan ada yang mengatakan Allahu Akbar, Allah tetap akbar. Karena semuanya itu bukan untuk Gusti Allah, tetapi kembali kepada man amila solihan fali nafsihi. Yang dimaksud alamin di sini satu alamul insi, alam manusia, alamul jinni, alam bangsa jin, alamul malaikati dan abongso malaikat. Wa an ibadatihim dan semua siapapun bukan apapun yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada pengaruhnya apa-apa untuk Gusti Allah. Gusti Allah tetap ghaniyun. Bahkan ada yang lain ayat ghaniyun hamid. Di samping maha kaya, Gusti Allah hamid, maha terpu. Apakah orang ada yang mengatakan subhanallah dan tidak ada yang mengatakan subhanallah? Gusti Allah tetap maha suci. Ada yang mengatakan alhamdulillah dan tidak ada yang mengatakan alhamdulillah, Gusti Allah tetap hamid, maha terpuji. Nah, kalimat-kalimat thayyibah itu diucapkan oleh kita dalam rangka untuk mengukur ketaatan dan kepasrahan, untuk mengakui Allahu Somad, bahwa Gusti Allah tempat kita bergantung. Itu aja sebetulnya. Bukan Gusti Allah membutuhkan bantuan. Kalau tidak ada lagi yang nyembah, lantas. Dan memang ada semacam, pernah waktu itu perang Perang Badar ya. Doanya perang Badar, ya Allah, seandainya kami kalah dari perang ini, maka siapa lagi yang akan menyembahmu? Nah, itu semacam inilah, semacam kalau dalam istighosah itu kan ada qad hilati adrikni ya Rasulullah, kan itu ungkapan-ungkapan yang istilahnya itu yang menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya sudah kehabisan akal gitu loh, kehabisan akal kalau tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kul maka dawuh sirkan panjenengan Kanjeng Muhammad, ya ahlal kitab golongan ahli kitab yaitu golongan Yahudi dan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillahi, lima takfuruna hale kaya napa awakmu kabeh padha ngingkari bi ayatillahi maring piro-piro ayat Gusti Allah, ayat Al-Qur'ani. Tegese kenapa kalian ahli kitab mengingkari Al-Qur'an? Nah, ya. Padahal Al-Qur'an ini menyempurnakan, menjelaskan dan membimbing umat-umat manusia, tidak terikat, tidak khusus hanya umat Islam. Wallahu utawi Gusti Allah iku syahidun dan kang moho nekseni alama ta'maluna, alama ing atase napa mawon ta'maluna kang agawe sira kabeh ing ma. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, ketika perbuatan itu melaksanakan perintah Gusti Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, Gusti Allah syahidun, maha menyaksikan, maha mengetahui. Kan ada alimun, ada syahidun. Jadi gak rugi kasarannya itu, gak rugi. Gusti Allah fama yakmal miskola
darotin, sekecil apapun. Daroh itu ada yang mengatakan atom, ya. Sebiji atom pun. Nah, padahal atom itu sudah uraian dari satu materi menjadi sekian rangkai, ini hanya satu, ya seperti air diurai, tinggal dipisah menjadi hidrogen dan oksigen. Air itu kan H2O. Atom itu sudah pretelan dari sekian kecil dari satu unsur, ya kan. Wallahu ta Gusti Allah iku syahidun dat kang mau nakseni, moho nginawarui, moho tahu, maha melihat alamat tak maluna ing atase napa mawon ingkang kita kerjakan. Payu jazi tegese bakal bales sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase mata malun. Jadi sekecil apapun apa yang kita perbuat itu diketahui dan disaksikan oleh Gusti Allah. Monggo mengingatkan suku, apalagi kalau rajin. Wah itu ya. Makanya ketika Imam Ghazali ditanya, gimana kalau ada orang kumat-kumatan, maksudnya sholatnya kumat-kumatan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kumat-kumatan. Ya menurut para ulama yang toleran ya diakui lah, Gusti Allah ini tidak akan pernah menyia-nyiakan amal seseorang. Makanya itu, apalagi yang istiqomah, yang ajeb, yang konsisten, sing kumat-kumatan maci direken katanya. Apa maneh sing ajeb. Kul mendio Kanjeng Muhammad, ya alal kitabi lima tasudduna ang sabilillahi man amana tabugunaha. Jadi man di sini. Kul ini waktu Al-Qur'an diturunkan seolah-olah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini karena Kanjeng Nabi Muhammad sudah punya banyak penerus, ya penerus-penerusnya itu. Jadi seolah-olah seperti itu dulu ketika awal diturun. Makanya di sini artinya kul ngendio Kanjeng Nabi Muhammad, ya ahlal kitab Bani Israel dan Nasrani. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Lima tasudduna hale karena nopo awak podo menutup, jegal, podo membaikot. Bahasanya yang lebih keren itu membaikot, tasrifuna tegese podo membelokkan, podo memalingkan. Artinya itu banyak. Ansabillahi saking jalan Gusti Allah, andini tegese saking agamanipun Gusti Allah. Kenapa kamu berpaling dari agama Gusti Allah? Padahal sekarang itu agama Gusti Allah itu Islam. Makanya sakjane ya. Kalau orang itu ngerti semua, maka tidak akan pernah tidak ada orang yang tidak Islam. Sebetulnya, bayangkan bagaimana ajaran yang begitu maha mulia, tinggi kan. Nah di sini ya halal kitab lima tasuduna man amana ya tabagunaha man ing wong amana kang wis padha sapa iman. Maksudnya di sini mandi kepada Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Bitakdibikum tegese dengan kalian mendustakan annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakat minatihi dan kalian menyembunyikan sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan di Taurat maupun di Injil. Man di sini artinya itu Kanjeng Nabi. Kenapa wahai ahli kitab kamu berpaling, kamu tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Kanjeng Nabi itu adalah orang yang sudah benar-benar iman juga ya, terhadap ketentuan-ketentuan Gusti Allah yang ditulis di dalam Taurat maupun dalam Injil. Kita kan wajib amantu billahi
wa malaikatihi wa kutubihi, bukan wa kitabi wa kutub. Nah, karena kutub itu di sini bukan hanya Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Nah, itu. Tetapi yang orisinil yang belum dirubah-rubah dengan membuang sifat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya waqat minnatihi, jadi sifat Kangjeng Nabi Muhammad yang dijelaskan di dalam Taurat maupun dalam Injil oleh penerus Nabi Musa dirubah. Padahal tabaguna sajane awakmu itu ya podo kepingin mengikuti ayat lubu, podo kamu mencari. Jadi sakjane Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab yang pernah mendapatkan penjelasan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad itu akan lahir membawa ajaran Gusti Allah, kamu tuh tabguna. Jadi kepingin saja nih, berontok untuk mengikuti itu, kepingin saja. Tetapi karena iwajannya ini yang bikin repot. Karena apa? Pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang tidak mau berbuat baik. Jadi nuraninya itu, jadi tabunaha itu indikator nurani seseorang untuk iwajan itu, untuk kebaikan itu yang condong kepada perbuat baik itu ada. Ya contohnya sejahat-jahatnya orang, ketika dia sadar itu ada. Cuman kadang-kadang ditutup dengan kata kadung, aku kadungnya ini gak popo kan itu. Jadi coba, jadi sejahat-jahatnya orang, kalau namanya manusia, ketika ruhnya masih berperan di dalam diri seseorang, kerentek untuk mau kebaik itu ada. Jadi maksudnya itu tabunaha iwaja itu ada, kerentek untuk baik itu ada saja nih. Kemauan untuk melakukan yang benar itu ada. Cuman wis kadung isin aku arep sholat jamaah di masjid karena biyen tahu ngelok-ngelokno, kan repot. Padahal mesti nggak boleh begitu. Monggo, nggak ada larangan. Wa antum utawi sira kabeh ahli kitab iku syuhada kang padha nyakseni. Wa mawlahu bi ghafilin amata malun, wa mawalan ora ana sapa Gusti Allah iku bi ghafilin dat kang moho lali ama saking napa mawon tak maluna kang agawe sira kabeh. Dimaksud wa antum syuhada di sini ay alimuna bi anad dina mardia al qayyima dinul Islam. Sebetulnya mengapa mereka itu masih punya keinginan kalau betul-betul ininya itu kan? Karena mereka itu sebetulnya podo tahu bi anad dina, karena sesungguhnya agama al-mardiyah yang diridhoi oleh Gusti Allah, al-qayyimah yang jejeg bener, yang konsisten, ya, yang apa istilah, yang bener gitu, yang dinul Islam, tegasnya dinul kama fi kitabikum, sebagaimana yang sudah dijelaskan fi kitabikum ono ing dalam kitab suci awakmu kabeh, he bani apa ahlul kitab. Jadi agama Islam itu ya alhamdulillah kita oleh Gusti Allah dipurunaken percaya dan ngugemi tuntunan Islam. Wa mawlahu lan ora ana sapa Gusti Allah iku bi kopilin zat kang moho lali, kang moho goflali itu ama saking napa mawon tak malun kang agawe sira kabeh, baik berbuat kufur maupun berbuat bohong atau berbuat iman. Semuanya itu nanti ketika kalian masuk kubur, ya wabtinga liyum aka ono balasane dewe. Makanya kan ada ayat sebelumnya itu yang ketika masuk kubur dia akan menyesal, menyesal kan itu. Akan ini getun. Monggo kita ini alhamdulillah oleh Gusti Allah masih dipurunaken ngugemi
tuntunan Islam. Insya Allah sudah benar menurut ininya, menurut formatnya kita sudah benar. Tinggal monggo bagaimana keislaman kita ini kita sempurnakan dengan mau menambah ilmu, mau ngoreksi segala kekurangan-kekurangan kita, nggih. Mau menyempurnakan hal-hal yang duwe harta benda akeh ya gelem zakat, gelem haji, ya itu. Gelem sedekah, sehat fisik, gelem sholat. Indikator fisik kita sehat itu sholat, tebusannya fisik. Jadi sholat itu untuk menunjukkan bahwa badan kita sehat, akal kita terutama akal. Jadi sholat itu hubungannya dengan sehatnya akal. Ya. Sehingga sholat ini tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk tidur terlentang, tidak bisa tidur dengan isyarat. Karena apa, menunjukkan sholat itu sebagai tebusannya, kalau bahasa orang tasawuf, tebusannya kita punya akal sehat. Nah, mengapa 5 waktu? Karena menurut teori orang tasawuf, ya, diri manusia itu kalau dipetakan itu ada 5 kapling wilayah dalam diri kita ini. Ya itu. Dan kaplingan itu cara ininya itu, cara menebusnya itu supaya kembali pada Gusti Allah dengan selamat ya dengan sholat 5 waktu itu. Katanya ada kaplingannya, wilayah ini sholatnya ini, wilayah ini. Jadi sholat duhur wilayah mana, sholat asar wilayah mana, sholat maghrib wilayah mana, sholat isya wilayah mana, sholat subuh wilayah mana. Jadi kalau dipetakan katanya. Ya, tapi kita nggak usah sampai hal-hal seperti itulah. Yang penting purun, sholat secara istiqomah, purun nindakake tuntunan Islam ingkang lintunipun. Insya Allah selamat. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tahfazuna min jami'il khairat bil hayati wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selalu dan ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi